nggak gimana maksudnya? Kalau itu sih saya juga tidak paham ya maksudnya gimana. Aduh, gimana lagi tuh? Coba dong jelasin. Nah, jadi Bu, misalnya Ibu ini kan lagi di masa penjajahan nih. Nah, misalnya Ibu diberikan suatu perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kalau misalnya Ibu nggak ngerjain pekerjaan itu, kena hukuman nggak Bu? Pastinya kena hukuman ya, walaupun hanya satu kesalahan aja. Ya pasti dihukum dong, kan nggak ngelakuin apa yang diperintahkan. Nah iya Bu, tapi kalau misalnya Ibu dapat hukuman, Ibu diberikan hukuman saja atau bakal dikasihani? Pastinya dikasih hukuman saja, nggak dikasihani. Ya nggak mungkin dikasih-kasih. Nah itu Bu yang namanya adil tapi tidak kasih. Hanya mau memberikan hukuman saja, tapi setelah itu tidak mau mengasihi. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu bisa nggak sih kita menyatukan antara kasih dan juga keadilan ini, Bu? Menyatukan kasih dan keadilan kayaknya susah banget sih. Susah banget dong, kan bakal itu kan hal yang bertentangan, pasti bakal sulit banget untuk dilakuin. Benar banget, Bu. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita punya prinsip mengasihi, tapi bagaimanapun juga orang bersalah harus dihukum kan, Bu ya? Nah, tapi kita manusia berdosa ini kan juga orang yang bersalah, maka kita juga perlu dapat hukuman. Nah, hukuman dosa adalah maut ataupun neraka, Bu. Jadi otomatis semua orang berdosa masuk neraka, Bu. Bu mau nggak masuk neraka? Oh, pastinya saya nggak mau sih masuk neraka. Ya nggak mau lah, siapa juga yang mau masuk neraka. Makanya, Bu, ada satu cara untuk menyatukan antara kasih dan keadilan. Bagaimana caranya? Coba ceritakan. Nah jadi Bu, ada kisah nyata Bu. Kisah apa itu? Nah jadi Bu, ada seorang jenderal yang gagah perkasa. Jenderal ini bernama Jenderal Samila Bu. Jenderal ini memiliki prajurit. Nah suatu hari prajuritnya ini bergegas lari untuk menemui jenderal tersebut. Nah prajuritnya ini bilang sama jenderalnya, "Jenderal, ada wanita yang mencuri di gudang." Nah tentu jenderal itu sangat marah besar. Dan akhirnya jenderal itu berkata kepada prajuritnya untuk membawa pencuri tersebut menghadap jenderal. Untuk apa? Untuk melakukan penghukuman 50 kali cambuk. Keesokan harinya prajurit ini langsung membawa pencuri itu untuk menghadap jenderal. Tapi Bu, ada satu hal yang sangat mengagetkan. Ibu tahu nggak apa itu? Wah, apa itu yang mengagetkan jenderal itu? Ya gimana tuh ceritanya? Jadi Bu, ternyata wanita yang mencuri di gudang itu adalah ibu dari jenderal tersebut. Hah, ibunya? Iya, kok bisa sih? Iya Bu, ternyata yang mencuri itu adalah ibu dari jenderal Samila tersebut. Tapi karena jenderal ini harus bisa menunjukkan sikap adil sekaligus kasih, maka penghukuman 50 kali cambuk tersebut harus tetap dilakukan Bu. Tapi di sisi lain, jenderal ini juga harus bisa menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Dengan cara apa? Dengan cara jenderal ini langsung membuka jubahnya dan langsung memeluk ibunya, dan dia berkata bahwa dia sangat menyayangi ibunya dan sangat mengasihi ibunya. Dan akhirnya jenderal ini yang menerima penghukuman 50 kali cambuk tersebut. Wah, hebat banget ya jenderal itu. Iya Bu, hebat banget. Jadi Bu, sebenarnya kasih dan adil itu bisa loh Bu kita persatukan. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanan. Tapi ngomong soal pengorbanan nih Bu, Ibu tahu gak sih pengorbanan itu gambaran dari siapa sih? Wah, gambaran dari siapa emang? Iya, siapa tuh? Aku pengen tahu dong. Nah jadi Bu, ada satu pribadi yang rela berkorban Bu. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bisa jelaskan ya, Bu ya? Jadi pada awalnya kan manusia kan sempurna, Bu, tanpa dosa. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Seharusnya Allah itu menghukum mereka, menghukum kita manusia, karena Allah Maha Adil. Namun di sisi lain Allah juga ingin mengasihi kita, karena Allah Maha Kasih. Maka Allah mengambil jalan pengorbanan dengan cara apa? Allah turun ke dunia menjadi manusia, dan saat tiba waktunya, Bu, dia disiksa, dia didera oleh para serdadu, dia jatuh hukuman mati, bahkan mati di kayu salib. Penghinaan yang sungguh menghina. Nah, saat itu dia mengatakan sudah selesai, yang artinya dia telah menyelesaikan seluruh penghukuman maut kita untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Lalu di hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Lalu di sana dia menyediakan tempat bagi kita di surga nanti, Bu. Jadi Bu, Tuhan itu telah mengaruniakan anugerah hidup kekal kepada kita. Ya walaupun kita sebagai manusia berdosa, tapi Tuhan mau menganugerahkan hidup kekal itu kepada kita dengan cuma-cuma. Saya mau tanya nih Bu, Ibu di sini punya nggak sih kunci yang banyak Bu? Yang pastinya sih saya punya ya kunci yang banyak di rumah. Iya pastinya lah, kalau punya rumah harus punya kunci dong. Nah kira-kira nih Bu, satu kunci itu bisa nggak sih Bu untuk membuka semua ruangan Bu? Pastinya nggak bisa nggak sih? Pasti satu kunci hanya bisa satu ruangan dibuka. Iya kan bentuknya kan beda-beda, terus jenis juga beda-beda tiap pintunya. Nah begitu juga Bu dengan kita. Ketika kita mau masuk ke surga, hanya ada satu pintu dan hanya ada satu kunci. Ibu mau tahu nggak kuncinya apa? Wah, mau tahu banget tuh, emang apa? Ya kasih tahu dong. Nah
kunci untuk kita masuk ke surga itu adalah iman yang menyelamatkan, Bu. Yang dimana ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti kita akan masuk ke surga dan pasti akan diselamatkan. Amin. Tapi Bu, kita juga harus bisa yang mengalami yang namanya pertobatan. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan kami pada hari ini Bu. Semoga bisa menjadi gambaran ataupun menjadi penyegar bagi jiwa Ibu. Mari kita berdoa untuk pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan bimbing kami dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil-Mu Tuhan. Semoga Injil-Mu bisa menjadi pedoman, penyegar bagi jiwa kami